Selamat datang di video selanjutnya dan kali ini kita akan bahas tentang mempersiapkan semuanya ya. Nah, terkait di sini operating systemnya atau OS-nya di komputer kalian, misalkan kalian pakai Windows, jadi nggak apa-apa, nggak harus kalian install ulang harus pakai Linux karena biasanya kan hacker relatif dengan Linux, jadi no problem, kalian silahkan pakai Windows dan kalau mau Linux ya kalian bisa pakai di sini ada virtualisasi aplikasi, jadi kayak VirtualBox atau VMware. Nah, ini kalian bebas menggunakannya, tapi saya tidak akan bahas terkait bagaimana cara installnya dan cara konfigurasinya, karena di sini saya akan beranggapan kalian sudah install sendiri ya. Jadi biar lebih fokus videonya nggak kemana-mana. Nah, kalau kalian biasa pakai Linux, ya udah tinggal kalian ikutin aja. Cuman kayaknya lebih jarang user yang pakai Linux untuk ganti ke Windows daripada sebaliknya ya. Jadi kebanyakan user Windows itu butuh beberapa fitur yang ada di Linux yang bisa dipakai untuk belajar di series ini. Jadi pakai Windows Full juga nggak apa-apa teman-teman, nanti tinggal menyesuaikan aja. Karena biasanya beberapa tools yang ada atau yang saya bahas itu nanti akan ada di Windows juga. Tinggal pinter-pinter kalian aja nyarinya. Nah, ini secara sekilas untuk tools yang dipakai dalam proses belajar ini ya. Jadi ada beberapa di sini yang paling utama. Mungkin ada beberapa yang belum ke tulis juga di sini. Tapi yang pertama, di sini ada Docker sama Docker Compose. Nah, dua tools ini akan penting kita pakai karena nanti akan untuk menjalankan aplikasi yang ada celah keamanannya. Jadi, saya tidak buat itu public karena berbahaya. Lebih baik kalian install sendiri berdasarkan kode yang sudah saya kasih nanti di GitHub. Nah, untuk caranya sendiri, install Docker sama Docker Compose-nya juga akan saya bahas di video berikutnya. Jadi poinnya adalah kalian tinggal menjalankan satu buah baris perintah, nanti akan otomatis aplikasinya tuh diinstal di dalam Docker. Jadi kalian tinggal akses Dockernya aja atau alamat Dockernya. Nah, nanti akan lebih praktis kalau kalian udah selesai belajarnya tinggal di delete, silahkan di delete seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya di sini ada Nmap. Nmap ini tool yang umum banget ya buat scan network. Jadi kalau kalian mau tahu port-port yang aktif atau host A, B, C aktif atau enggak, nah ini pakai Nmap. Nah, di sini ada Dirsearch sama Gitools sama WP Scan juga. Nah, tiga tools ini itu akan dipakai di bagian enumerasi. Jadi kalau di research itu akan enumerasi terkait file tersembunyi atau folder tersembunyi yang ada di domain atau subdomain seperti itu. Nah, nanti kalian akan bisa menemukan apa saja di sana. Nah, kita akan pakai di research. Terus selanjutnya di sini ada Git Tools. Git Tools ini untuk ngedam kalau misalkan nanti ada vulnerability yang berhubungan sama GitHub yang public ya. Nah, kita bisa download untuk source code-nya yang sudah dilakukan developer untuk melakukan push kode yang ada di domainnya seperti itu. Nah, kalau WP Scan sendiri di sini untuk scan CMS yang dipakai misalkan WordPress, nanti kita akan cek ada vulnerability-nya apa enggak. Terus selanjutnya di sini ada Bob Suite ya. Ada dua, Community Edition atau Professional. Nah, ini kalian terserah mau pakai yang mana. Kalau kalian punya Pro ya silahkan pakai yang Pro. Kalau belum punya yang Pro bisa pakai Community Edition cuma dengan beberapa limitasi yang ada di sana. Cuman ya bisa dipakai lah untuk belajar ya. Kalau saya sendiri di sini pakai Pro teman-teman. Jadi mungkin nanti akan ada perbedaan ya terkait limitasi yang tadi saya sebutkan. Tapi ya anyway kita masih bisa belajar. Terus di sini ada SQL Map. SQL Map itu untuk melakukan exploit di SQL injection, jadi bisa ngelihat database target ya secara real time, enggak real time sih. Maksudnya secara update lah database ya, seperti itu. Nanti dari celah keamanan aplikasi yang ada indikasi SQL injection-nya kita pakai SQL Map. Terus untuk WhereSec di sini untuk monitoring traffic ya sebenarnya, traffic yang sifatnya di jaringan. Nanti akan ada protokol-protokol yang bisa kita lihat di sana. Nanti ada live traffic-nya. Sebenarnya Burpsit juga sama kayak Wersec ya, cuma kebutuhannya berbeda banget. Kalau Wersec itu lebih ke menganalisa, kalau Burpsit kita bisa ngedit-ngedit sebelum request yang dikirim dari browser kita dikirim ke internet, nanti kita bisa edit di sana. Kalau setahu saya Wersec nggak bisa. Ya, yeah. Correct me if I wrong. Terus yang selanjutnya di sini LinPass. LinPass ini dipakai untuk cari kemungkinan privilege escalation ketika kita sudah berhasil ada di server target. Jadi nanti kita akan cari-cari tahu apa sih yang bisa kita pakai untuk mendapatkan akses yang lebih tinggi. Jadi biasanya konteksnya itu kalau kita sudah berhasil masuk ke dalam server target,
biasanya di setting sama aplikasi itu privilege yang paling kecil. Nah, kita cari tahu bisa nggak sih kita dapat yang paling tinggi. Kalau di Linux itu kan biasanya root ya. Nah, jadi kita cari tahu itu. Terus yang selanjutnya Ncat. Nah, ini Netcat lebih ke post eksploitasi. Jadi kalau kalian pingin menggunakan akses yang lebih interaktif, nanti kalian bisa pakai Ncat untuk reverse connection ya. Nah, nanti ya biasa kaitannya sama backdoor dan lain sebagainya. Oke, itu beberapa tools yang akan dipakai dan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait detailnya sendiri ya. Jadi untuk sekarang ini masih sekedar perkenalan aja. Nah, repositorinya sendiri itu ada di sini. Kalian bisa akses, cuma sekarang belum ada kodenya dari pas video ini dibuat ya. Jadi saya belum bisa menunjukkan apa-apa. Cuman overall nanti linknya masih sama. Nah, nanti akan ada seluruh isi aplikasi web yang vulnerable. Jadi bisa kalian pakai, silahkan mau dipakai untuk pribadi atau umum, saya bebaskan, terserah kalian. Tapi tolong gunakan dengan bijak ya. Kalau kalian menyalahgunakan untuk aplikasi yang saya publish, ya itu resiko di kalian sendiri. Jadi saya di sini untuk sebagai bahan belajar aja. Oke. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye.